Cemara 19 Channel ingin memberikan perspektif. Kita ingin mengawal sejarah bangsa Indonesia. Kita ingin melihat Indonesia pada tahun 2045 nanti, yaitu 100 tahun proklamasi kemerdekaan kita. Menjadi negara yang sudah sepenuhnya maju, berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di Amerika, Eropa, dan Asia. Karena itu tugas besar pemerintahan Presiden Jokowi sekarang adalah untuk memastikan bahwa fondasi kemajuan tadi memang bisa diperkuat untuk mencapai mimpi besar kita. Presiden Jokowi adalah pemimpin yang mampu menjangkarkan perubahan untuk masa depan Indonesia. Karena itu, Cemara 19 Channel ingin mengawal semua itu, ingin memberikan perspektif, menggali apa saja langkah-langkah penting yang telah dilakukan oleh pemerintah Presiden Jokowi. Dan langkah-langkah apa saja yang masih perlu dilakukan dalam sisa masa 3 tahun lebih terakhir ini. Kita akan membahas masalah-masalah yang bersifat strategis, fundamental. Tapi kita juga akan mengikuti perkembangan isu keseharian, perkembangan peristiwa politik, peristiwa ekonomi, peristiwa hukum yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi, kami menggabungkan apa yang bersifat strategis dengan apa yang bersifat taktis. Para pembicara, para komentator, para penanggap, para pembahas di dalam Cemara Channel akan terdiri dari berbagai lapisan orang-orang yang memang mampu, orang-orang yang memiliki perspektif dan memiliki kejelian untuk melihat apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang harus terus didorong dan apa yang harus terus dikembangkan oleh pemerintahan yang ada sekarang ini. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan pilihan-pilihan alternatif, pandangan, komentar, perspektif yang akan sangat bermanfaat untuk mengerti apa yang terjadi hari ini dan insya Allah di hari-hari mendatang. Cemara 19 Channel menjunjung tinggi kebinekaan. Kita juga mendorong perdamaian dan kerjasama. Kita ingin maju, kita ingin damai, dan kita ingin saling merangkul antar sesama elemen bangsa. Karena itu jurnalisme kami selalu menunjukkan jurnalisme bersahabat. Tujuannya kembali seperti tadi, untuk mengawal perjalanan sejarah bangsa Indonesia, agar apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Apa yang terjadi hingga kita merayakan kemerdekaan 100 tahun Republik Indonesia memang menuju pada jalan yang senantiasa memperkuat kemajuan kita bersama. Cemara 19 Channel hanya untuk orang-orang yang ingin maju dan hidup damai. Saksikan terus Cemara 19 Channel. Like, comment, share, dan subscribe. UMKM terbukti menjadi sektor andalan untuk menjadi penolong supaya ekonomi itu tidak jatuh dalam jurang krisis. Situasi ekonomi saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tanda-tanda pemulihan. Banyak indikator yang bisa menjadi penanda bahwa situasi ekonomi Indonesia saat ini, walaupun sedang mengalami resesi, sedang menuju ke arah pemulihan. Kalau kita perhatikan, indeks harga saham gabungan di pasar modal Indonesia, di Bursa Efek Indonesia, sudah dalam zona menuju sebelum terjadinya pandemi COVID. Walaupun di kasaran antara 6.100, 6.200, 6.300, tapi itu sudah menjadi salah satu indikatornya. Karena apa? Pada saat awal-awal pandemi, kemudian selama pandemi berjalan, indeks harga saham kita pernah mengalami turun ke zona 5.000
bahkan ke zona 4.000. Dan sekarang kembali lagi ke zona 6.000. Dan itu bisa menjadi penanda bahwa ekonomi kita sudah menuju ke arah perbaikan dan pemulihan. Apakah kemudian IHSG ini satu-satunya indikator? Oh, memang tidak. Indikator ekonomi tidak hanya diukur dari indeks harga saham gabungan, tetapi itu bisa menjadi salah satu parameter. Parameter lainnya tentu bisa kita lihat dari pertumbuhan ekonomi kita. Pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi penurunan sampai 5%. Sekarang kita sudah menuju kepada negatif yang dangkal menuju ke 0, dan nanti kita harapkan menuju ke arah pertumbuhan ekonomi yang positif. Dan kalau kita perhatikan, salah satu faktor-faktor yang harus diperhatikan menuju pemulihan ekonomi itu adalah bagaimana upaya perbaikan, memperbaiki sisi demand side dan supply side, sisi permintaan dan penawaran. Kemudian ada afirmasi kebijakan pemerintah yang secara konkret berpihak kepada masyarakat kecil, masyarakat ekonomi kecil, sehingga apa? Jumlah UMKM yang masif ini bisa terselamatkan dari bencana krisis yang berkepanjangan. Karena apa? Dari sisi serapan teknologi, dari sisi serapan tenaga kerja, dari sisi putaran ekonomi, mereka ini harus diberikan keberpihakan kebijakan. Pemerintah sangat jelas arah kebijakannya, berpihak pada UMKM ini. Kredit usaha rakyat, KUR, dan kredit ultramikro lainnya, baik itu yang masuk ke pusat investasi pemerintah, ke pemodalan nasional madani, ke pegadaian, sangat masif dirasakan oleh rakyat kecil. Ultramikro ini adalah penopang ekonomi nasional kita. Dalam sejarah krisis yang terjadi di masa lalu, UMKM terbukti menjadi sektor andalan untuk menjadi penolong supaya ekonomi itu tidak jatuh dalam jurang krisis. Jurang krisis yang dalam itu bisa diangkat karena UMKM kita mempunyai daya tahan dan daya lentur menghadapi krisis. Serapan teknologi, keterlibatan teknologi yang sederhana, masyarakat yang sangat luas keterlibatannya, dan kemudian modal yang ditopang oleh negara, ini menjadi salah satu faktor kunci. Dan yang terakhir, isu yang paling utama adalah mengenai holdingisasi pemerintah untuk mengangkat derajat ultramikro ini. Dilakukan upaya sinergis dengan holdingisasi, Pegadaian, Pemodalan Nasional Madani masuk ke dalam struktur holdingnya BUMN yang sudah go public, yaitu Bank Rakyat Indonesia (TBK). Ini adalah upaya pemerintah untuk memperkuat penetrasi bantuan-bantuan kredit, bantuan-bantuan keuangan, bantuan-bantuan modal investasi untuk ekonomi kecil ini, supaya mereka penetrasinya makin luas, keterlibatan organisasinya juga makin banyak, dan kemudian biaya itu makin kecil. Karena BRI dengan pengalaman, dengan teknologi, kemampuan manajemen, lalu kemampuan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang lebih murah, bisa menjadi sebuah sinergi yang hebat. PNM, Pemodalan Nasional Madani, mereka mempunyai sistem yang dibangun secara masif dan jangka panjang. Sejak didirikannya Pemodalan Nasional Madani, mereka bisa membangun sebuah sistem pemberian kredit kepada kelompok-kelompok masyarakat yang perlu dibantu,
dalam kegiatan aktivitas ekonominya, terutama dalam usaha ultramikro, tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Dan Pegadaian, nama yang selama ini sangat melekat di hati rakyat kecil dalam setiap menghadapi masalah. Disinergikan Pegadaian, PNM dalam sebuah holding Bank Rakyat Indonesia, saya yakin ini akan menghasilkan sebuah sinergi yang besar. Karena apa? Sinergi ini tidak berarti 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 3, tidak. Kalau sinerginya sangat positif, 1 tambah 1 tambah 1 bisa menjadi 10, bisa menjadi 15, dan tergantung kepada energi positif yang dihasilkannya oleh sinergi itu. Ada faktor variabel intangible yang dihasilkan oleh sebuah sinergi yang memberikan energi yang positif. Keberpihakan negara kepada UMKM ini menjadi kunci pemulihan ekonomi berikutnya. Karena apa? Pandemi ini mengajarkan kita kepada proses transformasi yang harus dipercepat, proses digitalisasi yang harus dipercepat. UMKM diperkuat dengan permodalan, masuk transformasi teknologi di sana, bagaimana mereka bisa mengakses modal itu dengan memanfaatkan platform digital, jaringan yang tersebar, pengawasan yang tersebar. Saya yakin ini menjadi kunci kebangkitan ekonomi kita berikutnya. Dalam apa? Dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan ini menjadi afirmasi kebijakannya negara.